Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri Amalia dari kelas FM21C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini, saya akan memaparkan aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Jadi termodinamika adalah ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, yaitu perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari tentunya sudah sangat tidak asing dan aplikasinya juga sangat terangkat. Misalnya yang pertama, adanya embun di luar gelas yang berisi es. Sistem yang terjadi adalah udara yang berada di luar gelas itu mengandung uap air. Ketika es dimasukkan ke dalam gelas, maka gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas, suhunya akan ikut dingin. Ketika suhunya sudah cukup dingin, maka uap air tersebut akan membentuk tetes-tetes air di luar gelas. Proses yang terjadi di dalam gelas merupakan proses penyerapan panas. Dengan kata lain, udara akan berubah menjadi dingin. Aplikasi yang kedua yaitu termos. Termos merupakan sebuah sistem terisolasi. Hal ini karena tabung yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air terisolasi dari lingkungan luar. Di antara tabung bagian luar dipisahkan oleh suatu ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antara lingkungan dengan tabung bagian dalam termos ataupun sebaliknya. Aplikasi yang ketiga adalah AC. AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor, berfungsi untuk membuang panas kepikiran ke lingkungan. Kemudian mengubah menjadi energi kinetik pada evaporator, berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan. Dan kemudian mengubah energi kinetik pada kompresor yang berfungsi memberikan tekanan pada refrigeran. Yang keempat adalah membuat air hangat untuk mandi. Pada saat air panas dicampurkan dengan air dingin, maka kalor akan berpindah dari air panas ke air dingin. Pada saat tercapai kesetimbangan termal, temperatur air panas akan turun, sedangkan temperatur air dingin akan naik menuju ke temperatur kesetimbangan termal. Selanjutnya, waktu mencelupkan badan ke dalam air hangat, maka tubuh akan merasakan panas air. Hal ini menunjukkan ada sebagian kalor yang dipindah dari air panas ke tubuh kita. Hal ini terjadi karena tubuh memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan campuran air. Selanjutnya, waktu keluar dari bak mandi setelah berendam pada air panas, maka tubuh akan terasa dingin. Hal ini terjadi karena temperatur ruangan lebih rendah dibandingkan dengan temperatur tubuh kita. Akibatnya, sejumlah kalor dari tubuh berpindah ke udara di sekitar kita. Aplikasi termodinamika, selain yang sudah dipaparkan sebelumnya, juga ada lemari es, mesin kendaraan bermotor, memanaskan air panas dalam panci, magic jar untuk menanas nasi, baju yang dijemur di bawah sinar matahari, dan masih banyak lagi penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana aplikasi termodinamika dalam bidang farmasi? Yang pertama, penggunaan energi panas dalam pengobatan. Misalnya, diagnostik termografi, yaitu mendeteksi temperatur permukaan kulit. Yang kedua, pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya, dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling bersatu. Yang ketiga, termometer bimetal mekanik. Keping bimetal mekanik memiliki dua buah keping logam. Kepingan ini dapat melengkung jika terjadi perubahan suhu. Yang keempat adalah EKG. Tubuh manusia memiliki potensial listrik. Denyut jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu termometer maksimum. Termometer air raksa ini memiliki titik
berupa kapiler kecil atau pembuluh di dekat tabung air raksa. Sehingga air raksa hanya bisa naik bila suhu udara meningkat, tapi tidak dapat turun kembali pada saat suhu udara mendingin. Selanjutnya yang keenam, termometer minimum. Termometer minimum biasanya menggunakan alkohol untuk mendeteksi suhu udara yang terjadi. Prinsip kerja termometer minimum adalah dengan menggunakan sebuah penghalang atau indeks pada pipa alkohol, sehingga apabila suhu menurun akan menyebabkan indeks ikut tertarik ke bawah. Namun bila suhu meningkat, maka indeks akan tetap pada posisi itu. Nah, itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.